demonstrasi berunjuk rasa dan memaksa pedagang lain untuk tidak berjualan. Unjuk rasa yang awalnya berlangsung damai ini berubah tegang saat massa mengetahui ada pedagang lain yang masih berjualan. Adu mulut pun terjadi ketika massa memaksa si pedagang untuk berhenti berjualan. Para pedagang daging sapi di Pasar Cikarang sedang melakukan aksi mogok hingga hari Rabu besok. Mereka gusar karena harga daging sapi makin melambung dan sulit didapat. Para pedagang berharap pemerintah segera mendatangkan sapi impor untuk menambah pasokan daging di pasar dan menurunkan harga daging sapi yang kini terlampau mahal. Tidak peduli dengan nasib pedagang daging yang selama ini dan nanti kita akan serahkan ke DPR RI. Mari kita bersama-sama tanda tangan. Para pedagang daging sapi pengiriman sapi potong dari Brebes, Jawa Tengah ke wilayah Jabodetabek ditingkatkan. Dari pantauan pos lalu lintas ternak Provinsi Jawa Tengah di Tanjung Brebes, pasokan sapi potong ke Jakarta meningkat hingga 16% dibanding pada periode yang sama pada tahun lalu. Menurut Wakil Koordinator Pos Pemeriksaan Lalu Lintas Ternak, Widagdo Nugroho, sapi potong lokal yang akan dipasok ke sejumlah rumah pemotongan hewan di Jakarta pada periode bulan Januari hingga Juli 2012 tercatat 1.791 ekor sapi. Sedangkan pada periode yang sama, tahun 2014 lalu hanya berkisar 1.277 ekor. Selain dari Jawa Tengah, hampir seluruh pasokan sapi potong ke Jakarta yang berasal dari Nusa Tenggara Barat, Bali, dan Jawa Timur yang tercatat di pos lalu lintas ternak Tanjung Brebes terpantau normal dan lancar. Sementara itu puluhan pedagang daging Jabodetabek masih melakukan mogok berjualan akibat tingginya harga dan menipisnya persediaan daging sapi. Ya, aksi mogok ini menyulitkan warga yang berniat untuk membeli daging sapi. Para pedagang daging sapi di Jakarta sepakat untuk mogok berjualan sejak hari Minggu. Aksi ini adalah bentuk protes para pedagang karena harga daging yang kian melambung. Selain itu, persediaan daging sapi lokal juga menipis setelah pembatasan kuota impor daging sapi. Di Pasar Klender, Jakarta Timur, para pedagang hanya duduk-duduk di lapak tanpa melakukan aktivitas jual beli daging sapi. Pedagang mengaku akan merugi jika tetap harus menjual daging dengan harga Rp130.000 per kilogram. Bulan puasa pertama aja masih 85.000 sampai 90, dan hari raya saya menjual harga 105.000 sampai 110, dan sekarang mencapai 130. Itu yang saya minta biar harganya normal kembali seperti semula. Kondisi serupa juga terlihat di Pasar Rawamangun, Jakarta Timur. Akibatnya, warga yang membutuhkan daging sapi untuk keperluan sehari-hari merasa bingung. Mereka akhirnya membeli sumber protein lain layaknya ikan atau bahan olahan seperti bakso untuk menggantikan daging sapi. Biasanya anak-anak mau pakai daging, ini ada daging, terpaksa kau udah mau nggak bakso pakai bakso ayam. Sekarang ikan karena dagingnya nggak ada. Kalau daging sendiri gimana nih? Ya mahal. Yang jualan itu nggak ada gimana? Kosong. Kosong sama sekali dia. Nggak ada sama-sama duduk-duduk. Para pedagang meminta pemerintah kembali melakukan impor daging sapi untuk menstabilkan harga daging dan menambah pasokan. Dari Jakarta, Mira Febrina, Trinugroho, Simon Tobing, TV One mengabarkan. Hampir menggeledah kantor Kementerian Perindustrian terkait dugaan kasus korupsi
korupsi dari pencucian uang impor garam. 1 unit komputer dan 21 dokumen Kementerian Perindustrian. Juga 2 orang saksi dibawa ke Satgasus ke Polda Metro Jaya. Kantor Kementerian Perindustrian di Jalan Gatot Subroto, Kuningan, Jakarta Selatan digeledah Satgasus Polda Metro Jaya terkait kasus korupsi dan pencucian uang impor garam di Kementerian Perindustrian. Tim Satgasus melakukan penggeledahan sejak pukul 4 hingga pukul 8 malam. Penggeledahan dilakukan selama 4 jam di lantai 10 ruang Dirjen Basis Industri Manufaktur Kementerian Perindustrian. Bahkan belasan penyidik Satgasus langsung memeriksa sejumlah meja staf Dirjen untuk memberikan data terkait impor garam. Di tempat yang sama, anggota Satgasus juga menggeledah ruang kerja Kasubdit Industri Kimia Dasar dan mengambil berkas impor garam terkait kasus dwelling time. Tak hanya itu, tim Satgasus turut memeriksa ruang Direktorat Industri Kimia Dasar. Direktur Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Mujiono, mengatakan bahwa penggeledahan ini dilakukan untuk melengkapi berkas perkara korupsi dan pencucian uang di Kementerian Perindustrian. Kasus ini pengembangan dari hasil penyidikan yang sedang kami lakukan, yaitu berkaitan dengan impor garam. Ya, untuk berapa, Pak? Nah, ini sedang kita sidik. Setelah melakukan penggeledahan selama 4 jam, akhirnya polisi membawa 1 unit komputer dan 21 dokumen sebagai barang bukti dan 2 orang saksi yang akan diperiksa dalam penyelidikan lebih lanjut. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One mengabarkan. Jawa Timur sepanjang 300 meter dengan kedalaman 10 meter tepatnya di lintasan Watu Dodol kembali runtuh akibat diterjang ombak Selat Bali. Akibatnya jalur lintas provinsi ini nyaris putus. Ya, kondisi jalan yang cukup membahayakan membuat jalan yang awalnya 2 jalur akhirnya terpaksa hanya difungsikan 1 jalur. Munculnya senderan atau penahanan badan jalan di lintasan Watu Dodol tercatat dalam waktu kurang dari sebulan. Sudah terjadi 2 kali, yaitu 15 Juli lalu dan kemarin 10 Agustus. Tanda-tanda akan runtuhnya penahan badan jalan ini sudah dirasakan oleh warga sekitar yang mendengar suara tanah bergeser beberapa kali pada hari Minggu lalu. Pihak Satlantas Polres Banyuwangi akhirnya memasang tanda larangan melintas di jalur yang runtuh dan memasang tong sebagai rambu bahaya. Pemerintah daerah setempat rencananya akan memperbaiki runtuhnya penanganan badan jalan tersebut 2 minggu lagi. Terjadi di Rembang, Jawa Tengah membuat sejumlah bendungan mengering. Namun habisnya air bendungan irigasi ini justru menjadi sarana hiburan bagi masyarakat. Dasar bendungan disulap sebagai arena untuk balapan motor trail. Pecinta motor trail ini beradu cepat menaklukkan sirkuit aneh di dasar bendungan irigasi Kedung Sapen yang terletak di Desa Jatihadi, Kecamatan Sumber Rembang. Peserta lomba ini harus naik turun tebing talut bendungan, kemudian menyusuri tanah yang teksturnya gambut. Karena kurang menguasai medan, sejumlah peserta pun jatuh. Bendungan Kedung Sapen ini sudah bertahun-tahun tidak dikeruk, sehingga mengakibatkan kebangkalan parah. Saat musim kemarau panjang seperti sekarang ini, warga menjadikan bendungan sebagai sarana hiburan masyarakat. Aksi main hakim sendiri terjadi Jalan Pelita, Samarinda, Kalimantan Timur. Korban menderita luka memar bagian wajahnya akibat dipukul warga sekitar. Ya, pemukulan oleh massa terjadi karena korban yang berprofesi tukang las itu disangka maling. Inilah
Aksi main hakim sendiri warga di kawasan Jalan Pelita, Samarinda Ilir, Kalimantan Timur, atas Herdian yang diteriaki sebagai maling oleh warga pasca menabrak seorang anak kecil. Bahkan sebagian warga yang berusaha mengamankan korban tak bisa meredam emosi warga lainnya yang terus memukuli dan menendang korban yang berprofesi sebagai tukang las ini. Korban menyatakan ada kesalahpahaman dan dirinya bukan pencuri. Di Pelita itu Pak, di situ dekat itu yang itu dekat itu bengkelnya sama kakak yang musim jahit yang sahabat anak itu. Korban terpaksa harus bersembunyi di sebuah warung di kawasan Jalan Lambung Mangkurat Gang 10 Samarinda Ilir untuk menghindari kejaran warga. Korban terus dibukuli saat mau diamankan di rumah ketua RT setempat. Ya tahu-tahu kan saya kerja kok ada ribut-ribut dari depan, sekalinya Pak ada salah satu orang itu dipukulin kan. Dan ini nggak tahu, saya kira ada apa terkait. Nanti pihak berwajib yang lebih tahu. Aksi main hakim sendiri ini berhasil diredam saat kepolisian sektor Samarinda Ilir datang dan membawa korban ke rumah sakit untuk menjalani pengobatan. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Aso Andi Marbin, TV One mengabarkan.